Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 3.1 mengenai data flow diagram kelompok 1, yaitu beranggotakan dengan saya sendiri, Safira Chandra Monika dengan NPM 161200095, rekan saya Muhammad Bagus Cahyo dengan NPM 161200086, dan Nabida Anis Nasution dengan NPM 161200002. Nah, masuk ke soalnya, yaitu PT ICT merupakan perusahaan yang memproduksi barang-barang suku cadang atau spare part. Pada perusahaan ini, pembukuan yang dilakukan dalam gudang masih manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem informasi pada gudang SIL PT ICT dalam memasukkan dan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama, yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Di sini terdapat prosedur pemasukan barang, yang dalam itu vendor mengirimkan barang ke PT ICT, lalu bagian gudang melakukan input data yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Lalu bagian gudang melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok barang dan juga file vendor. Masuk ke dalam penyelesaian, step 1 terdapat identifikasi sistem, lalu identifikasi sumber data dan informasi. Di dalam identifikasi sistem itu sendiri itu terdapat identifikasi data dan identifikasi informasi. Untuk identifikasi data itu, dalamnya terdapat data barang yang masuk, file stok barang, dan juga file vendor. Sementara identifikasi informasi itu terdapat laporan pemasukan barang. Dan untuk identifikasi sumber data dan informasi, terdapat identifikasi sumber data dan identifikasi tujuan informasi. Yang di dalam identifikasi sumber data itu terdapat vendor dan bagian gudang. Sementara identifikasi tujuan informasi itu terdapat bagian gudang. Lalu untuk step 2-nya itu pembuatan konteks diagram. Yang pertama, tentukan nama sistem, prosedur pemasukan barang, lalu tentukan terminator yang ada di dalam sistem, yaitu vendor dan bagian gudang. Terakhir, tentukan apa yang diterima lalu diberikan external entity dari atau ke sistem. Untuk bagian ke sistem itu terdapat vendor dan bagian gudang. Di dalam bagian gudang itu terdapat file vendor, file stok barang, file laporan, dan file laporan stok barang. Sementara untuk dari sistem itu terdapat vendor dan bagian gudang yang dalamnya itu file vendor, stok barang, dan file laporan stok. Nah, ini merupakan flowchart-nya. Di sini dapat vendor, lalu data barang masuk ke dalam sistem memasukkan barang, lalu data barang dari vendor masuk ke dalam gudang, dan terdapat penginputan data dan juga pembuatan laporan. Di sini untuk step 3 itu pembuatan dekomposisi S1 pengeluaran barang. Pada dekomposisi dibuat setiap level yang ada dalam prosesnya. Untuk level 0 itu S1 proses pengeluaran barang, level 1 pemberian data barang, pengecekan stok barang, dan pembuatan laporan. Sementara level 4, 5, dan 6, 7 itu merupakan penjelasan dari setiap level. Nah, ini merupakan flowchart-nya, flowchart sistem pemasukan barang. Di sini terdapat pengecekan barang, penginputan data, dan pembuatan laporan pemasukan barang. Pada pengecekan barang itu ada lagi, yaitu cek keadaan barang. Pada input data terbagi menjadi dua, yaitu input data dan input data barang dan input data vendor. Lalu pada pembuatan laporan pemasukan barang itu terdapat pembuatan laporan pemasukan barang. Mungkin selanjutnya Hamidah. Kemudian prosedur pengeluaran barang. Prosedur pengeluaran barang yang pertama bagian instalasi 1 memberikan daftar barang yang diperlukan. Bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok yang ada. Bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang yang diberikan kepada pimpinan.
Bagian gudang membuat laporan update stok barang yang diberikan kepada bagian pimpinan. Penyelesaiannya yang pertama, step 1, ada identifikasi sistem data atau data dan informasi. Identifikasi data berisi data barang yang diperlukan, data file stok, bukti pengeluaran barang. Kemudian ada identifikasi informasi. Identifikasi informasi berisi laporan pengeluaran barang, laporan update stok. B. Identifikasi sumber data dan informasi. Identifikasi sumber data ada bagian instalasi, bagian gudang, pimpinan. Kemudian identifikasi tujuan dan informasi ada bagian instalasi, bagian gudang, dan pimpinan. Step 2, pembuatan konteks diagram. Yang pertama, tentukan nama sistem. Nama sistemnya prosedur pengeluaran barang. Yang kedua, tentukan terminator yang ada dalam sistem, yang berisi bagian instalasi, bagian gudang, dan pimpinan. Yang ketiga, tentukan apa yang diterima atau diberikan eksternal entity dari ke sistem. Ke sistem sendiri, yang pertama ada bagian instalasi memberikan data barang, dan yang kedua bagian gudang memberikan rekap data atau stok file yang ada dan melakukan update stok barang. Yang ketiga, pimpinan. Sedangkan dari sistem, yang pertama bagian instalasi berupa informasi dan data stok barang, yang kedua bagian gudang, file stok gudang, yang ketiga pimpinan, berisi laporan pada pengeluaran barang dan juga laporan update stok barang. Di sini terdapat konteksnya, di sini sistem pengeluaran barang. Bagian instalasi 1 memberikan daftar barang kepada sistem pengeluaran barang, gudang mengupdate stok barang, pembuatan bukti pengeluaran barang, pengecekan stok barang file stok, kemudian menghasilkan laporan pengeluaran barang dan laporan stok barang yang dilakukan oleh pimpinan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Bagus. Untuk step 3-nya adalah pembuatan dekomposisi S1 pengeluaran barang. Jadi pada dekomposisi dibuat pada setiap level yang ada dalam prosesnya. Level 1 itu ada S1 proses pengeluaran barang, maksudnya level 0 S1 pengeluaran barang, level 1 pemberian data pada barang, 1 pengecekan stok barang 2, dan pembuatan laporan 3. Selanjutnya ada level 4, 5, 6, 7, yaitu penjelasan dari setiap level. Berikut adalah hasil dari dekomposisi S1 pengeluaran barang. Di proses pengeluaran barang ada memberikan daftar barang, terus ada yang kedua pengecekan stok barang yang terdiri dari bukti pengeluaran barang dan update stok. Lalu yang terakhir ada pembuatan laporan yang terdiri dari laporan pengeluaran barang dan laporan update stok. Step 4 proses. Yang pertama bagian instalasi 1 memberikan daftar barang yang dibutuhkan. Bagian gudang melakukan pengecekan pada stok barang dari file stok yang ada. Yang ketiga, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, kemudian melakukan update per stok. Yang keempat, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang yang diberikan kepada pimpinan. Dan yang kelima, bagian gudang membuat sebuah laporan untuk update stok barang yang nantinya akan diberikan kepada bagian pimpinan. Berikut adalah diagram rinci dari sistem pengeluaran barang. Ada instalasi 1, yaitu mengirimkan data barang, lalu data barang tersebut dicek oleh pihak gudang. Selanjutnya ada hasil DFD rinci. Di sini instalasi 1 mengirim data permintaan barang, lalu data permintaan barang tersebut dicek di file barang. Selanjutnya data tersebut diinput ke gudang. Setelah itu gudang melakukan pengecekan stok di file stok, lalu membuat laporan update stok. Setelah membuat laporan update stok, pihak gudang membuat laporan pengeluaran barang dan laporan update stok yang nanti akan dikirimkan ke pimpinan. Step 5 yaitu pembuatan DFD pada level 1.1 pencatatan barang yang dibutuhkan. Step 6 pembuatan DFD pada level 2.1 pencatatan stok barang, yaitu pencatatan barang keluar dan melakukan update stok.
Dan step yang terakhir ada pembuatan DFD pada level 31, yaitu pembuatan laporan. Proses pada pembuatan laporan merupakan proses untuk laporan pada pencatatan barang keluar dan juga laporan update stok. Mungkin sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.